Mengapa isu ini begitu sensitif dan selalu memancing perdebatan di khalayak? Isu LGBT itu dia beririsan dengan agama. Yang Tuhan ciptakan kan dari awalnya hanya Adam dan Hawa. Ada aspek-aspek kemanusiaan juga di situ yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Nah sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Kemenak Berdampak, kantor Kementerian Agama Kota Bitung, sebuah ruang diskusi yang memberikan edukasi bahkan inspirasi terkait kehidupan beragama di Kota Bitung. Nah, sahabat religi sekalian, belakangan ini kita mendengar ada satu topik menarik yang tengah berkembang di media sosial, yakni tentang isu LGBT. Dan menyikapi hal ini, terkadang muncul dua jenis golongan. Ada golongan yang kemudian pro terhadap isu ini, ada juga yang kontra. Sehingga terjadi perdebatan di dalam ruang media sosial. Nah, untuk membahas hal ini, dan juga terkait bagaimana Kementerian Agama menyikapi ini, telah hadir bersama kita sahabat saya Ustadz Muhammad Akil Silaman, SSY MEI, ya, selaku penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Terima kasih banyak Ustadz sudah bersama kami saat ini. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan pada podcast Kemenak ini untuk hadir di sini dalam memberikan edukasi berkaitan dengan LGBT tersebut. Baik Ustadz, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir isu LGBT ini kalau bisa dibilang isu yang berkembang cukup masif, baik pemberitaan ataupun konten yang berkembang di media sosial, dan respon masyarakat selalu beragam mengenai hal ini. Nah, menurut Ustadz sendiri, mengapa isu ini begitu sensitif dan selalu memancing perdebatan di khalayak masyarakat? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Berkaitan dengan isu sensitif terhadap LGBT itu sendiri, ada beberapa faktor eh, sehingga hampir setiap tahunnya isu ini selalu berkembang. Iya. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa di setiap tahunnya itu di bulan Juni itu berkaitan dengan istilah mereka sebagai Pride Month. Hmm. Sebagai satu bulan, bulan tersebut sebagai bulan kebanggaan bagi mereka untuk mengkampanyekan terkait masalah kesetaraan, mengkampanyekan terkait masalah pengakuan hak-hak mereka sebagai hak-hak mereka sebagai LGBT dan anti diskriminasi. Iya. Cuma memang pada tahun ini isu ini tidak semasif, tidak berkembang seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin isu di tahun ini bersamaan dengan Piala Dunia. Oh iya, iya. Ya, jadi Jadi nggak terlalu nampak dia ya? isu LGBT Iya. itu tidak begitu nampak, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa di beberapa ajang Piala Dunia juga itu kampanye-kampanye terhadap LGBT itu kita bisa menyaksikan. Iya. Ya, itu faktor yang pertama bahwa LGBT itu setiap tahunnya itu selalu hadir dalam ruang diskusi dan pro kontra itu selalu ada karena memang mereka menganggap bahwa di bulan Juni itu sebagai wadah untuk melakukan kampanye tentang kesetaraan. Yang kedua, isu LGBT itu dia beririsan dengan agama. Iya. Nah, sesuatu yang beririsan agama itu sangat sensitif dan cepat berdampak kepada perdebatan di Iya, kalangan iya. umat itu sendiri. Dan yang terakhir yang menarik itu adalah di Majelis Ulama Indonesia di akhir bulan Juni itu mengeluarkan mengeluarkan naskah akademik rancangan undang-undang
pidana terkait masalah LGBT itu Hmm. sendiri, sehingga adanya naskah ini memancing reaksi terhadap LGBT, keberadaan LGBT itu sendiri. Saya Iya, kira ini yang menjadi topik penting mengapa LGBT itu menjadi perdebatan di setiap tahunnya. iya. Jadi selain ada perayaan setiap tahunnya yaitu Pride tadi, Iya, Pride Month. parade Pride itu, Ya. terus ada juga mungkin karena keterkaitan tentang agama di dalamnya Ustadz ya. Benar, ada Bersinggungan irisan, langsung ya, bersinggungan langsung dengan bersinggungan langsung agama. dengan agama. Iya. Nah, Ustadz, mungkin sebelum lebih jauh lagi kita masuk ke dalam pembahasan ini, mungkin bisa dijelaskan apa mungkin definisinya dari LGBT supaya menjadi informasi pada masyarakat. LGBT itu sendiri kita mengenal kalau saya mencoba untuk menarik satu definisi di dalam Islam itu Iya. sendiri. LGB itu pertama dia terdiri dari 4 huruf. Yang pertama L itu lesbian. Hmm. Kalau dalam istilah fikihnya itu disebut dengan sihak. Hmm. Sihak ini artinya adalah ketertarikan secara emosional yang dibarengi dengan romantis terhadap jenis perempuan, sesama perempuan itu Sesama sendiri. perempuan. Artinya Ya. lesbian itu ada daya tarik terhadap sesama jenis perempuan. Kemudian gay atau homoseksual Ya. yang dikenal dalam istilah fikih itu juga liwat. Liwat Hmm. ini sebenarnya dia lebih umum dikenal dengan, kalau dalam Islam itu dikenal dengan peristiwa Nabi Lut. Oh iya. Nabi Lut ya. Ya. Jadi liwat ini adalah ketertarikan secara emosional yang bersifat romantis terhadap sejenis laki-laki. Hmm. Jadi kebalikan dari lesbian. Ya, Kalau ya. lesbian sesama perempuan, kalau gay ini dia sesama lelaki. Kemudian ada biseksual. Biseksual ini memiliki ketertarikan lebih daripada satu jenis. Hmm. Di aspek lain dia tertarik sama satu jenis dengannya, di aspek yang lain dia juga tertarik sama Ya. lawan jenisnya. Kemudian transgender, ya. Transgender ini adalah dia identitas jenis kelaminnya berbeda sejak lahir. Artinya dia melakukan perubahan terhadap identitas aslinya. Hmm. Yang tadinya mungkin perempuan, dia melakukan perubahan menjadi laki-laki atau sebaliknya. Iya. Jadi dia bertransformasi begitu. Iya betul, bertransformasi dari jenis Iya, aslinya. iya. Iya, Jadi mungkin itu sekedar definisi terkait LGBT ini. iya. Ya. Kalau tadi Ustadz menyinggung ada istilah-istilah fikih untuk hal ini, kalau saya mau coba lebih lanjut lagi Ustadz, pertanyaan yang paling banyak muncul itu adalah bagaimana kemudian agama Islam sendiri memandang LGBT ini. Dalam Islam itu sendiri, kalau kita melihat daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan tadi, baik Iya, itu lesbian, gay, gay, transgender, biseksual. biseksual, Iya, transgender, maka secara keseluruhan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan saya kira ajaran agama iya. manapun. Itu bertentangan ya. Bahkan yang transgender itu saya mengutip ada 2 hadis di dalam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Iya. Yang pertama menyatakan bahwa ketika seseorang itu menyerupai seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau Iya, iya, sebaliknya, iya. perempuan yang menyerupai laki-laki maka akan dilaknat. Hmm. Dan yang kedua dalam redaksi hadis itu disebutkan ketika ada seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, sebaliknya juga demikian, maka itu akan dilaknat. Ya, jadi yang kedua perilaku LGBT ini itu bertentangan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini adalah tujuan daripada lahirnya suatu hukum itu Iya, sendiri. iya. Ya, eh, Islam juga memandang bahwa eh, yang dibenarkan itu adalah eh, memilih lawan jenis. Hmm. Itu pun lawan jenis ada hal-hal yang tidak boleh dinikahi yang disebut dengan istilah mahram. Hmm. Ya. Iya. Maka di dalam Al-Quran itu surah Ar-Rum ayat 21 di situ dijelaskan bahwa eh, salah satu tanda kebesaran Tuhan itu dia menciptakan istri-istrimu.
dari jenismu sendiri, supaya kita bisa hidup, istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah, Iya, ya. Nah, yang menarik di dalam ayat itu, dikatakan, "Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Eee, Kebesaran Tuhan itu mampu dideteksi terhadap orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. iya, Artinya, secara tidak langsung Al-Quran itu memberikan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya itu adalah mereka yang melakukan hubungan sesama jenisnya, mmm, ya. Kenapa tidak gunakan akal? Kenapa? Karena kalau dilihat dari aspek penciptaan manusia, manusia ini kan berpasang-pasangan, kemudian dibekali akal untuk berpikir. Tetapi di aspek yang lain ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tanpa dibekali akal, tetapi justru mereka mencari iya, lawan iya, jenisnya, ya. iya, Katakanlah binatang, binatang itu dia tetap mencari lawan jenisnya. Nah, mengapa manusia ini yang dibekali akal, tapi mereka tidak mencari lawan jenisnya? iya. Ya, saya kira seperti itu secara singkatnya bahwa Islam dan agama manapun itu tidak Iya. membolehkan yang namanya LGBT. Jadi mungkin dari perbuatannya memang sudah istilahnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Karena mungkin kalau dari kami yang Kristiani kan juga Iya, sama. Yang Tuhan ciptakan kan dari awalnya hanya Adam dan Hawa. iya. Nggak ada Adam sama Yusuf begitu Ustaz ya, istilahnya begitu. Jadi mungkin Ustaz kalau bisa, saya tanyakan lebih lanjut nih Ustaz. Jadi secara perbuatan orang pelaku LGBT ini mungkin, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut. Lalu bagaimana kemudian dengan manusianya? Apakah perbuatan ini secara langsung langsung menolak orangnya? Baik. Islam memandang bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan maqasidus syariat tadi, Iya, tujuan lahirnya, iya, hukum. hukum, Iya, ya. Tetapi dalam aspek kedudukannya sebagai manusia, kita harus iya, hormati, iya, ya, kita harus hormati. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh memusuhilah iya, atau bahkan mencaci maki dalam statusnya dia sebagai manusia. iya, Tetapi bagaimana kita hadir untuk memperbaiki, perbuatannya. Karena iya, dia melanggar, identitas dirinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaannya akibat oleh perbuatannya sendiri. iya, Bahkan dalam, ayat Al-Quran juga itu disebutkan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasada fil faka'annama qatalan nasa jami'a." Kalau kita melakukan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, ya, bukan karena melakukan kerusakan, faka'annama qatalan nasa jami'a, itu seperti kita membunuh seluruh jiwa yang ada di wow, dunia ini. iya, Sebaliknya begitu, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau kita memberikan kehidupan terhadap satu jiwa saja, maka seakan-akan kita menghidupkan jiwa iya, iya, seluruh jiwa yang ada di muka bumi ini. Maka statusnya sebagai manusia kita hormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tetapi perbuatannya lah yang perlu diperbaiki. iya. Jadi kalau bisa dikatakan jauhi perbuatannya tetapi tetap merangkul orang-orang tersebut supaya dia memiliki kemungkinan untuk berubah dengan adanya kita bersahabat dengan dia, kita memberikan nasihat begitu ya Ustaz ya? Iya, artinya, perbuatannya ini bagaimana kita lakukan perubahan karena, Perubahan, iya, dari aspek kemanusiaannya dia tetap adalah ciptaan iya, Tuhan yang iya, kita harus hormati. iya. Iya. Nah ini tentunya menjadi sebuah ironi nih Ustaz, soalnya perkembangan di media sosial sekarang ini menjadi sebuah ruang yang sangat keras. Terkadang ada orang yang mungkin baru menunjukkan sisi-sisi yang terindikasi ke LGBT, langsung mendapat, hantaman yang keras dari istilahnya netizen Mmm. Indonesia begitu kan. Nah kemudian bagaimana Ustadz melihat fenomena ini? Banyaknya hujatan atau mungkin penghakiman bagi orang-orang yang terindikasi LGBT. Eee, di dalam Al-Qur'an itu sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni." Iya,
bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap seseorang. Ya, Bahkan dalam lanjutan ayat itu mengatakan termasuk salah satu dosa besar kita berprasangka buruk. berprasangka Iya, buruk, ya, apalagi sampai pada tahap mencaci mencaci maki, maki. padahal kita belum mengetahui secara pasti identitasnya. Iya, Masih praduga, masih hmm, diduga bahwa dia adalah seorang LGBT, katakanlah iya, iya, seperti itu. Maka kita tidak boleh melakukan prasangka buruk terhadap orang tersebut. Dan itu masuk dalam salah satu dosa. iya, iya, Bahkan kita sering juga mendengarkan ada istilah tabayun, ya. iya, Tabayun, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu atau melakukan klarifikasi iya, terhadap kebenaran suatu informasi atau iya, berita yang disampaikan. Sehingga terhadap hal tersebut intinya adalah kita tidak boleh melakukan justifikasi terhadap iya, sesuatu yang baru diduga. iya. Iya, Jadi harus tabayun terlebih dahulu, harus tabayun, konfirmasi sebelum konfirmasi. kita memberikan penilaian ya Ustaz. Baik, Iya, sekarang ini tentunya dengan fenomena di media sosial tadi, banyak orang tua yang kemudian merasa khawatir Ustaz, terkait isu LGBT ini. Mereka takut mungkin anak-anaknya terpapar, apa, kebiasaan-kebiasaan kebiasaan. seperti ini, dengan adanya berbagai macam konten di media sosial. Nah, apa pesan Ustadz bagi para orang tua di luar sana mungkin? Baik, yang pertama dalam lingkungan keluarga, Iya, eee, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", jagalah diri dan keluarga. iya, Ya. Maka madrasatul ula, pendidikan yang pertama itu ada dalam lingkungan iya, keluarga. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Profesor Abdullah Ulwan, berkaitan dengan tarbiyatul aulad fil Islam, bagaimana kita mendidik anak. Di situ dijelaskan dengan detail, mulai dari sejak usia 7 tahun, itu bagaimana kita memperkenalkan, hal-hal yang boleh dilakukan oleh anak sampai mereka balik. Eee, yang kedua, kita tidak cukup memberikan, pendidikan secara lisan atau iya, iya, dengan perkataan kepada anak tanpa dibarengi keteladanan, mmm, ya. Di aspek yang lain dalam keluarga itu kita menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk keluarga, tetapi di sisi lain kita harus juga memberikan keteladanan terhadap kehidupan keluarga kita, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang paling utama adalah sebenarnya memberikan keteladanan keteladanan itu di ya, dalam keluarga. iya. Iya. Kayak seperti ungkapan bilang, "Your actions speak louder than your words." Gitu. Iya, Aksi aksi aksi, nyata yang kita aksi lakukan yang itu nyata. terkadang berbicara lebih keras daripada Iya, kata-kata kita. Sekarang kita coba masuk lebih dalam kepada tugas selaku penyuluh agama, Ustaz, kan kita sama-sama penyuluh agama. Saya kasih, sebuah case begitu, Ustaz. Misalnya suatu hari nanti ada, eee, anggota dari kelompok binaan Ustadz yang kemudian datang kepada Ustadz dan bertanya, "Ustadz, saya sedang mengalami krisis atau kebingungan mengenai identitas diri saya. Saya takut datang ke masjid, saya takut dihakimi." Nah, kalau saya bisa lempar itu ke Ustadz, bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? baik. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu dan kalau perlu itu mengembalikan identitas dan fungsi masjid sebagaimana Ya, pada masanya, pada masa hmm, Nabi. Jadi pada masa Nabi itu masjid itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Ah, jadi keliru kalau, saat ini justru di masjidlah yang melahirkan masalah, ya. harusnya dia yang Harusnya menyelesaikan masalah ya? masjid itu adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Iya, Jadi masjid itu bukan hanya dalam istilah Islamnya itu bukan hanya tempat untuk beribadah, iya, iya, ibadah mahda antara manusia dengan Tuhan, iya, tapi di situ juga ada gairu mahda. hmm, Ada aspek-aspek kemanusiaan juga di situ yang, perlu diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tersebut, iya, dalam kapasitas sebagai penyuluh agama Islam itu selalu diidentik dengan
penceramah, Iya, ceramah, ya, selalu mendapatkan siraman rohani dan sebagainya. iya, Penyuluh agama Islam itu, bukan hanya bertugas untuk berceramah, tetapi perlu menelusuri terlebih dahulu, apa permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. iya, Kita tidak bisa langsung, menceramahilah, iya, ya, tetapi kita perlu melakukan identifikasi masalah. hmm, Setelah mengetahui identifikasi masalah, ya baru mungkin kita bisa melakukan poin-poin apa yang bisa, untuk menguatkan terhadap orang tersebut. iya, Yang pada intinya, ketika orang tersebut datang karena takut dihakimi dan lain sebagainya, karena mungkin sudah merasa iya, bersalah, iya, ya kita tidak langsung menyalahkan, iya, tetapi kita harus melakukan identifikasi masalah. Baru dari situlah kemudian poin-poin apa yang kita harus lakukan untuk kelanjutannya. iya. Jadi kalau di sini saya mau coba tarik, pemaknaannya di sini bahwa tugas penyuluh agama itu tidak serta-merta hanya melakukan ceramah doang begitu, Ustaz. Benar, iya. Jadi ketika mendapatkan case-case seperti ini, harus kita telusuri terlebih dahulu apa cerita di balik orang ini. Iya. Mungkin dia punya kenangan-kenangan yang buruk di masa lalu atau Mhm. bagaimana, dan kenapa dia takut datang ke masjid dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan tugas penyuluh agama itu sendiri sangat luas, Ustadz, ya. Iya, iya. Iya, tentunya banyak harapan bagi penyuluh agama untuk dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Lalu kemudian Ustadz, banyak berkembang dalam masyarakat, ketika misalnya ada anggota keluarga yang sudah misalnya diri sebagai, LGBT. Misalnya dia sudah, terpapar begitu, dia sudah mengaku saya, seorang ini. Apakah tindakan yang harus diambil keluarga tersebut atau tindakan yang harus diambil di dalam rumah tersebut? Apakah istilahnya langsung mengusir kah atau Nah, bagaimana atau bagaimana Ustaz? baik, saya masuk yang pertama dulu bahwa penyuluh agama Islam itu benar, bukan hanya Iya, ceramah, iya, dan saya kira, pada umumnya penyuluh agama itu iya, bukan hanya berkhutbah, ya. iya, Tetapi penyuluh agama Islam itu minimal dia berfungsi sebagai edukatif, iya, ya. Dia berfungsi untuk memberikan pemahaman, pendidikan, ya. Kemudian penyuluh agama Islam itu juga berfungsi sebagai informatif, hmm, menyampaikan informasi-informasi termasuk ya kebijakan-kebijakan pemerintah, iya, pemerintah, ya kita sampaikan dengan, redaksi agama, dengan bahasa agama, iya, ya. Kemudian, penyuluh agama Islam itu juga sebagai konsultatif, ya. iya, iya, Kalau dalam Islam itu ya bisa konsultasi tentang keluarga, mhm, konsultasi tentang zakat, konsultasi tentang wakaf, atau konsultasi tentang keagamaan. iya, Kemudian yang terakhir fungsi penyuluh agama Islam itu adalah advokatif, dia melakukan pendampingan. Nah, uraian-uraian tugas ini itu, kita bisa melihat dalam Kepdirjen 794 tahun iya, 2025 terkait masalah tugas, penyuluh agama Islam dalam melakukan bimbingan penyuluhan dan, keagamaan. iya, Kemudian yang kedua, dalam aspek, ada keluarga yang iya, mungkin terpapar dengan LGBT, apakah kita mengusir? Maka itu bukan solusi, iya, ya. Mengusir, mereka itu justru menambah masalah, hmm, ya. Jadi kehadiran kita apalagi dalam kapasitas sebagai penyuluh agama Islam, disinilah kita hadir baik sebagai konsultatif ataupun sebagai advokatif. Kita memberikan pendampingan, memberikan penguatan, terhadap, eee, keluarga atau bahkan orang lain yang sudah terpapar dengan LGBT. iya, Kalau saya melihat dalam hadis Nabi itu, Nabi pernah menyampaikan, "Likulli da'i dawa", tidak ada, penyakit itu yang tidak ada obatnya. Artinya secara tidak langsung LGBT ini bisa dikategorikan juga iya, sebagai sebuah penyakit yang harus diobati, ya. Maka peranan kita sebagai penyuluh agama Islam, itu memberikan penguatan-penguatan dan terus melakukan pendampingan, terhadap, mereka yang sudah terpapar dengan LGBT. iya. Baik Ustaz, terakhir Ustaz nih,
kira-kira apa pesan yang mungkin bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat kita agar supaya tidak terjebak pada dua ekstrim. Yang pertama membenci manusianya dan yang ekstrim yang kedua mengabaikan ajaran agama. Baik, Ya, eee, yang pertama saya teringat dengan yang disampaikan oleh Nabi, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru." hmm, Jangan saling membenci, jangan saling menyakiti, jangan saling membelakangi. ya, Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini sejalan dengan konsep yang diterapkan selama ini oleh masyarakat Sulawesi Utara. ya, Ada konsep yang selama ini kita dengarkan, torang semua ya, bersaudara. Dalam Islam itu disebut bahwa wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, maknanya kurang lebih torang semua ini bersaudara, ya, ya. Jadi kita tidak boleh membenci statusnya dia sebagai manusia. ya, Adapun perbuatannya disitulah letak kita untuk meluruskan. hmm, Ah, yang kedua, mengabaikan ajaran agama itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. ya, Karena agama itu hadir untuk membimbing kita. Agama hadir untuk meluruskan kehidupan kita. Dan saya kira tidak ada agama manapun di Indonesia yang membenarkan untuk membenci, tidak ada agama manapun yang membenarkan kekerasan, ya, ya, ya. Tetapi eh, kitalah yang beragama mungkin keliru di dalam beragama. Oleh karena itu, pesan saya yang pertama bahwa membenci itu bukan ajaran agama, ya, ya. Dan agama memberikan ajaran kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan terhadap kehidupan kita, baik kehidupan yang sementara di dunia ini ya. untuk orientasi kehidupan yang lebih abadi nantinya. Saya kira demikian. Ya, luar biasa sekali Ustadz perbincangan kita di saat ini. Tentunya terima kasih banyak kepada Ustadz Akil yang telah memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan kiranya di kesempatan selanjutnya kita bisa berbincang-bincang lagi dengan topik Siap. yang tentunya lebih lebih inovatif lagi Ustadz, sebagai Siap, penyuluh siap. agama. Nah, sahabat religi sekalian, hari ini kita belajar bahwa isu LGBT itu bukan persoalan yang bisa diselesaikan secara dengan amarah ataupun dengan saling menghujat. Tetapi sebagai bangsa yang religius, ini kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga nilai-nilai agama, namun di saat yang sama kita juga dipanggil untuk menjaga martabat setiap manusia. Nah, disinilah juga kita melihat bagaimana peran penyuluh agama yang tidak hanya sekedar berceramah, tetapi juga memberikan edukasi bahkan menjadi seorang pendamping, konselor di sini menjadi orang yang memberikan solusi dan bukan masalah yang baru. Nah, sahabat religi sekalian, kami menyampaikan terima kasih telah menyaksikan podcast Kemenak Berdampak hari ini. Saya Ariandi pamit undur diri. Kemenak Berdampak, melayani umat, menebarkan manfaat. Terima kasih.